DPD usul makan gratis dari zakat. Basnas merespon, zakat itu untuk fakir miskin. Bagaimana menurut kalian? Apakah program yang digalakkan oleh Presiden Prabowo bersama jajarannya, makan siang gratis, diambilkan dari zakat, itu bermasalah atau tidak? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Makan siang gratis, tema ketika pada saat kampanye dahulu direalisasikan oleh Pak Prabowo dengan berbagai terjemahan kementerian, sekolahan, kampus yang beragam. Ada yang makan pagi gratis, makan siang gratis, intinya merespon, menyapa terhadap seluruh warga bagaimana gizinya tercukupi, tidak kekurangan makan, sehingga untuk menyambut Indonesia Emas 2045 siap betul. Tetapi ini ada usulan dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, bahwa makan siang gratis itu diambilkan dari zakat. Bagaimana menurut kalian? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya ada apa? Kok ini program nasional pemerintah diambilkan dengan tema agama, zakat? Mengapa ini terjadi dan bagaimana solusinya? Pertama kita baca di Detik, DPD usul makan gratis dari zakat. Basnas, prioritas kami untuk fakir miskin. Berani Basnas melawan apa yang menjadikan usulan DPD. Padahal kalau usulan DPD itu, kalau menurut saya, itu bagaimana DPD mendapat perhatian khususnya dari Pak Presiden, tetapi dilawan oleh Basnas. Wah, gak bahaya terkait dengan jabatan sebagai orang nomor 1 di Basnas. Kemudian di CNN Indonesia, Ketua DPD RI usul program makan bergizi gratis dibiayai dana zakat. Substansinya sama, hanya legal formalnya, tekstualnya berbeda. Begitu juga di Sindonews, Ketua DPD usul makan bergizi gratis dari zakat. Basnas buka suara. Kalian pilih yang mana? Karena semuanya sama dan jarang-jarang kita membaca yang ada di Sindonews, kita baca yang di Sindonews, nanti kita tambahkan dengan yang lain. Ketua DPD usul makan bergizi gratis dari zakat. Basnas buka suara. Jakarta, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Nur Ahmad buka suara menanggapi usulan Ketua DPD Sultan bin Najamuddin agar dana zakat bisa dipakai untuk menambahi anggaran program makan bergizi gratis. Dia menegaskan penggunaan dana zakat bisa dipakai dalam program makan bergizi gratis bila sasarannya adalah masyarakat miskin. Ia menegaskan bahwa Basnas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dan infak seperti musafir hingga fakir miskin. Kalau memang suasananya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Ujar Nur ditemui di Kompleks Parlemen Senayan. Meski begitu, Nur menjelaskan, mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima bukan tergolong fakir miskin. Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik. Mustahik itu berhak untuk menerima, yang perlu dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional. Nur mengatakan pihaknya
hanya menaruhkan bantuan pada asnaf selama ini, ia juga menuturkan pihaknya telah memberi makanan bergizi gratis. Bahkan selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Basnas, di mana saja pasti ada. Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program bergizi atau makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang. Bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat. Ini yang dilawan oleh banyak orang. Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespon program makan bergizi gratis MBG dinilai untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN. Berlangsung jangka panjang, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran itu betul-betul ingin program makan bergizi gratis. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran awan keberadaan, itu yang diusulkan oleh Ketua DPD yang viral di berbagai tempat. Sultan Bakhtiar Najamuddin viral mengapa? Karena hampir semua media tertarik untuk mengangkat ini dan membahasnya. Bagaimana menurut kalian, mengapa ini DPD kok ikut-ikutan Basnas, ikut-ikutan ngatur zakat dan lain sebagainya? Padahal kalau kita melihat, dia itu loh, siapa sih DPD itu? Dan bagaimana solusinya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa zakat itu untuk 8 asnaf. Dalam fikih, tidak hanya Indonesia, fikih Islam. Di sisi yang lain, seseorang bisa hidup dalam sebuah negara ketika ada intervensi negara atau dikelola dengan baik. Intinya, ambil zakat, infak, sedekah itu sebelum makan siang gratis, makan bergizi, makan siang bergizi, itu sudah ada jauh sebelumnya. Jadi ketika ada usulan Ketua DPD makan bergizi gratis dari zakat, di satu sisi itu menjadi fikih baru ketika seseorang mengikuti irama tersebut, tetapi yang lain pasti akan mengatakan, apa-apaan ini? Ini kok dicampur-campur terkait dengan kehidupan agama, dengan kehidupan duniawi. Nah, itu pasti menarik untuk diperbincangkan. Mengapa? Ya, niatnya sih bagus, tapi ngambilnya itu yang ada sebagian yang tidak bisa terima. Zakat, makan siang gratis yang difasilitasi oleh negara melalui tesis, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin semuanya bertanya-tanya, mengapa sih Ketua DPD usul makan bergizi gratis dari zakat? Apakah orang DPD ini tidak paham terkait dengan zakat, bahwa ada 8 asnaf yang berhak untuk menerimanya? 8 asnaf, lebih khusus adalah zakat non-zakat fitrah, itu digunakan oleh semuanya, baik yang beriman serius atau belum. Ini usulan Ketua DPD, usul makan bergizi gratis dari zakat Basnas, ia mendapat kritikan, mendapat sorotan lah.
Analisa yang kedua, makan gratis dan zakat. Memang saat ini masih ada wilayah dialektika, perdebatan. Karena yaitu adalah realitas yang ditunggu-tunggu. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusinya? Kalau menurut saya sih solusi untuk usulan makan siang gratis dari zakat, Basnas, berdasarkan dari miskin, karena sebenarnya tidak bisa bertemu kan? Solusinya bagaimana? Ya bagaimana menurut saya Basnas tersebut tidak seenaknya sendiri dalam mengatur dan pengelolaan. Ketika Basnas atau tidak diberi kanal untuk berbincang dengan, maka pasti akan problem. Jadi pernyataan Basnas, prioritas kami untuk fakir miskin. Pada analisa yang kedua ini, mungkin orang bertanya, apa definisi miskin? Kita masih ingat, kalian masih ingat pada waktu Orde Baru, ketika ada program semacam Kaum Pencapir, tetapi temanya adalah akhirnya kemungkinan mempunyai perspektif yang berbeda tentang kemiskinan. Coba bayangkan, ada perspektif yang satunya ke kanan, satunya ke kiri. Akhirnya dia tidak selesai karena terjadi perdebatan dialektika yang panjang. Tapi kalau prioritas kami untuk fakir miskin, ketika itu ada tema yang sepertinya ini untuk urusan duniawi. Tema agama kok di dalamnya ya? Ini kan orang yang selama ini berurusan dengan zakat, keagamaan, ada tema programnya Pak Prabowo, makan siang gratis, makan bergizi. Ini pasti menolak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran awan keadilan. Selanjutnya, bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap program yang dalam bahasa kampanye dahulu akan dilaksanakan untuk semuanya, tapi pada prakteknya harus mengikutkan berbagai lembaga, sekolahan, kampus, pesantren, dan lain-lainnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran awan keadilan. Itulah terkait dengan dialektika yang terjadi pada saat ini. Usulan DPD untuk Basnas. Basnas pada kesempatan ini bekerja serius, tetapi ya belum sebagaimana harapan. Ya memang terjadi perbedaan pemahaman, terjadi perbedaan perspektif. Hanya melihat penerjemahan yang berbeda, satunya untuk fakir miskin, satunya untuk semuanya, maka ini akan menambah waktu
Sang Menteri Agama untuk memberikan advice, fatwa, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat obrolan kita malam hari ini sambil malam hari. DPD usul makan gratis dan dari zakat, Basnas dalam tanda kutip menolak. Dramaturginya bermain. Kita lihat nanti selanjutnya apakah ada permainan lanjutan atau tidak. Apakah ini hanya trik atau memang ini adalah serius. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.